Halo semuanya, perkenalkan saya Marlina Rahmawati dengan NPM Akhir 3142. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan PT Visi Media Asia Tbk. Nah, pertama ada bahan kajian, pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, analisis risiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen dan kesimpulan, dan pendahuluan. PT Visi Media Asia Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada 8 November 2004 dan listing di BEI pada November 2011 dengan kode FIFA. Bidang usaha FIFA sendiri ada TV, FTA, dan portal digital. Total keseluruhan saham ada 16 miliar 464 juta 270.400 dan struktur kepemilikannya yaitu masyarakat non-warkat kepemilikan 55,13%, PT Bakery Global Ventura dengan kepemilikan 32,94%, PT Surya Ganesha Amani dengan kepemilikan 6,9%, UBS AG Hong Kong dengan kepemilikan 5,03%. Lalu ada kajian kinerja dan fundamental dengan indikator NOWC, TOC, dan NOPAT. NOWC sendiri di tahun 2023 minus 1,9 triliun, di 2024 positif 334 miliar. Ini positif tersebut merupakan restrukturisasi utang bukan dari peningkatan penjualan. TOC-nya yaitu berbalik dari negatif 614,5 miliar menjadi 1,57 miliar. Itu juga karena PKPU bukan perusahaan yang memiliki landasan model operasi yang sehat. Adanya kenaikan NOPAT yang sangat besar yaitu 6 triliun itu sangat luar biasa. Namun perlu penekanan bahwa kenaikan ini bukan karena kinerja operasional, melainkan dari penghapusan hutang. Lalu ada MVA-nya, pemegang saham itu terdilusi akibat adanya konversi utang PKPU. Lalu ada nilai tambah ekonominya di tahun 2024 itu mengalami positif karena adanya penghapusan utang. Ada karakteristik fundamental perusahaan. Pada tahun 2023 itu FIFA mengalami tekanan yang berat karena adanya penurunan di seluruhnya kecuali di ROE. Nah, di tahun 2024 itu mengalami pembalikan di mana semua operasionalnya itu terjadi pemulihan menjadi positif meskipun masih tipis. Namun ROE-nya itu justru memburuk menjadi negatif 147% karena adanya ekuitas FIFA yang masih defisit meskipun labanya besar. Inventory turnover-nya itu data FIFA tidak memungkinkan perhitungan inventory turnover karena tidak tersedianya HPP. Hal ini itu mencerminkan bahwa pelaporan PKPU itu menjadikan informasi perusahaan itu tidak lengkap sehingga wajar apabila HPP-nya itu belum ada. Untuk receivable turnover sendiri itu meningkat, adanya efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan. Fixed asset turnover itu juga mengalami peningkatan, adanya penggunaan aset tetap mulai lebih efisien pasca migrasi siaran digital. Likuiditas FIFA menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, adanya current ratio yang turun, quick ratio yang turun, dan cash ratio yang turun. Di mana untuk current ratio-nya itu setiap Rp1 kewajiban jangka pendeknya itu hanya bisa dijamin oleh 0,19 rupiah. Ini merupakan jauh dari batas amannya yaitu Rp1. Quick ratio-nya juga setelah mengeluarkan persediaan yang sulit dicarikan, kemampuan perusahaan biar hutang jangka pendeknya itu semakin melemah. Dan untuk cash ratio-nya, kas yang tersedia itu hampir tidak berarti dibandingkan utang jangka pendeknya. Lalu ada nilai pasar FIFA menunjukkan terdistorsi, di mana ada price to earning membaik namun dengan angka yang sangat kecil. Pasar masih kurang akan keuntungan pasca PKPU, price to book-nya juga masih negatif karena ekuitasnya masih defisit. Market to book-nya masih positif di tahun 2024, menandakan sinyal yang baik melalui restrukturisasi hutang meskipun masih rapuh. Lalu ada analisis risiko dan biaya modal. FIFA menghadapi risiko operasional yang mulai mereda di tahun 2024 karena PKPU, di mana peningkatan ini itu sebagian didorong dari efisiensi internal bukan pertumbuhan pendapatan. Lalu ada operating margin membaik dari 24,6% menjadi 1,577% positif. Ini menandakan laba operasionalnya itu mulai pulih, namun masih rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Coba juga menunjukkan karakteristik arus kasnya yang belum sepenuhnya independen, karena masih dipengaruhi oleh 3 faktor: ketergantungan pada pendapatan iklan, efisiensi operasional, dan keterlibatan likuiditas. Untuk betanya sendiri itu melonjak drastis. Hal ini menandakan bahwa risiko sistematis FIFA masih sangat ekstrim. Cost of equity-nya yaitu meroket. Investor itu menuntut imbal hasil hampir 50% karena menganggap saham FIFA itu berisiko tinggi. WACC-nya justru turun karena struktur pendanaan kini didominasi oleh utang. Lalu ada ROIC-nya menunjukkan angka 428% pada 2023 dan 211% pada 2024. Ini merupakan sangat tinggi namun tidak mencerminkan efisiensi operasional realnya. Surplus ini murni didorong oleh fenomena restrukturisasi hutang. Lalu dilanjut oleh struktur modalnya di mana debt to capital ratio FIFA menunjukkan tren peningkatan ketergantungan yang sangat ekstrim terhadap pendanaan hutang jangka panjang di periode 2023 hingga 2024. Nah, lonjakan tersebut itu didorong oleh peningkatan nilai liabilitas jangka panjang dari 1,39 triliun menjadi 3,14 triliun pada restrukturisasi PKPU. Kondisi struktur modal FIFA mencerminkan penyimpangan dari pecking order teori karena perusahaan kehilangan kemampuan untuk mengikuti hierarki pendanaan internal dan langsung bergantung pada utang perbankan demi menjaga keberlangsungan operasional. Untuk kebijakan dividen sendiri di tahun 2024 itu melakukan kebijakan 0 dividen. Meskipun laba bersihnya mencapai 4,34 triliun, tapi semuanya itu dialokasikan untuk menutup defisit saldo laba dari minus 5,62 triliun di tahun 2023. Kebijakan 0 dividen ini mengeringkan sinyal bahwa laba triliunan tersebut adalah laba dari PKPU, bukan laba operasional realnya. Kebijakan menekankan nilai perusahaan dalam jangka pendek, PBB tertahan minus 0,13 dan MVA-nya memburuk menjadi 2,18 triliun. Pemulihan ini hanya akan terjadi jika FIFA berhasil meningkatkan pendapatan iklan realnya dan menyelesaikan konversi hutang sebesar 9,89 triliun. Kesimpulannya, PT Visi Media Asia Tbk berada dalam fase restrukturisasi finansial yang kritis pasca PKPU, pemulihan laba dari 2024 sebesar 4,34 triliun, dilanjut likuiditas sangat rentan dengan current ratio-nya 0,19 dan kas hanya 16,8 miliar. Sementara untuk utang jangka pendeknya membengkak menjadi 12,99 triliun. Sarannya, manajemen FIFA harus segera menggeser fokus pada monetisasi lini media digital, mengoptimalkan pendapatan iklan TV One, Antv, dan FIFA Network, serta melakukan efisiensi biaya operasionalnya. Referensinya bisa dilihat dari sini.